Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Nurmadina, nomor induk mahasiswa 204-22045. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis regresi ganda melalui SPSS dengan jurnal yang saya ambil, yaitu jurnal penelitian minat dan motivasi siswa atau siswi tentang pendidikan ilmu agama Islam. Nah, di sini yang pertama-tama yaitu saya sudah mengambil beberapa hasil penilaian yang terdapat pada siswa atau siswi kelas excellent, jadi tidak banyak muridnya, hanya ada 12. Nah, di sini seperti ini, yaitu deskripsi analisis regresi ganda, yaitu model regresi linier dengan melibatkan lebih dari satu variabel bebas atau prediktor. Nah, di sini terdapat 3 variabel, yaitu yang pertama ada variabel X1, yaitu motivasi, kemudian variabel X2, minat, kemudian variabel Y, prestasi. Nah, setelah itu kita akan langsung masuk saja ke SPSS untuk menganalisis lebih lanjut. Nah, di sini pertama-tama kita ke variabel view. Nah, di nama kita akan memasukkan data variabelnya, yaitu X1, kemudian X2, dan Y. Nah, di X1 kita menamakan labelnya yaitu motivasi X1. Kemudian di X2 yaitu minat X2. Kemudian Y yaitu prestasi. Y. Nah, setelah ini selanjutnya kita langsung ke data view. Nah, sudah seperti ini. Kita langsung ke data view. Nah, di sini langsung terdapat 3 variabel, X1, X2, dan Y. Nah, datanya dari Excel kita input dulu dari Excel datanya. Di sini kita copy dulu untuk dipindahkan ke SPSS. Nah, sudah. Setelah itu, setelah kita lihat sudah 1-12, sudah cocok dengan data sebelumnya, kita langsung saja ke analisis. Kemudian kita cari, kita klik yang regression. Kemudian di sini terdapat beberapa pilihan, lalu kita langsung saja klik linear. Nah, di sini nanti prestasi di sini sebelumnya di sini ada dependent dan independent. Nah, di sini yang dependent kita langsung saja masukkan prestasi ke dependent, kemudian motivasi dan minat kita masukkan ke independent. Nah, sudah seperti ini, langsung saja kita klik OK. Nah, nanti kita tunggu hasilnya. Nah, setelah kita lihat, nah, inilah muncul hasilnya.
kita menghitung lebih lanjut, ini yang akan saya cari yaitu ada 3 hipotesis. Yang pertama yaitu H1, terdapat pengaruh motivasi terhadap prestasi atau pengaruh X1 terhadap Y. Kemudian yang kedua, hipotesis 2, yaitu terdapat pengaruh antara minat dengan prestasi atau X2 dengan Y. Kemudian yang ketiga yaitu H3, terdapat pengaruh motivasi dan minat secara simultan terhadap prestasi atau pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Nah, yang pertama-tama yaitu kita cari T-table dan F-table-nya terlebih dahulu agar mudah menghitung analisis selanjutnya. Nah, di sini kita akan mencari Nah, di sini kita akan mencari terlebih dahulu yaitu T-table-nya terlebih dahulu. Di sini kita masukkan rumusnya terlebih dahulu, yaitu T-table sama dengan T A garis miring 2 kurangi N kurangi 2GN kurangi K kurangi 1. Nah, ini kemudian sama dengan T. Kita langsung saja, nanti baru dibahas. Setengahnya kepercayaannya yaitu 0,025 bagi 9 dengan 2.262. Nah, kira-kira begini hasilnya. Nah, kita pasti nggak tahu ini apa yang dimaksud A garis miring 2, yaitu kita di sini menggunakan kepercayaan statistik yaitu 0,005. Sorry, 0,05. Kalian coba. Nah, setengahnya 0,05 yaitu 0,025. 0,25. Nah, di sini yang kita ambil yaitu 0,025-nya. Kemudian N di sini yaitu dari jumlah data siswanya. Nah, dari jumlahnya yaitu tadi terdapat N sama dengan 12. Nah, 12. Kemudian K di sini yaitu jumlah variabel X-nya. Jumlah variabel X-nya tadi yaitu ini, minat dan motivasi. X1 dan X2 yaitu 2. Nah, setelah itu setengahnya 0,025, kemudian dibagi N 12 dikurangi K 2 sama dengan 10, kemudian dikurangi 1 menjadi 9. Kemudian hasilnya 2
0,262. Nah, hasil ini bisa kita lihat di T-table, yaitu untuk mengantisipasi apakah benar hasilnya ini atau tidak. Di T-table yang ini, kita bisa lihat di sini untuk menganalisis apakah untuk membuktikan apakah benar atau salah. Nah, di sini sudah ada T-table-nya. Nah, kita cari di sini 0,025 di deretan ke-9, berarti ini 2,2, waduh, 2,2622, benar berarti. Nah, kemudian selanjutnya yaitu kita mencari kita akan mencari F-nya. Kita akan mencari F-table-nya. Sini, F-table berapa? Kita masukkan rumusnya terlebih dahulu. Rumusnya terlebih dahulu. F table sama dengan F K dikurangi N dibagi N dikurangi K, kemudian sama dengan F 2 dibagi 10. Nah, sama dengan 4,10. Sorry ya, tadi seharusnya koma. Nah, ini dia F-table-nya. Jadi di sini seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, K-nya yaitu 2. K yang dimaksud di sini itu 2. Kemudian N-nya jumlahnya 12. Kemudian dikurangi K. Jadi K-nya 2. N-nya 12 dikurangi 2 sama dengan 10. Kemudian ini hasilnya. Nah, selanjutnya jika mau dijelaskan lagi, apakah benar ada nggak di F-table-nya, kita bisa lihat terlebih dahulu untuk memastikan bahwa hasil F-table ini terbukti. Nah,
Di sini bisa kita lihat di variabel 2, 10. Nah, ketemu hasilnya 4, astagfirullah. Nah, di sini ketemu hasilnya 4,2. Nah, berarti terbukti ada. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke hapus dulu. Nah, jadi setelah kita mengetahui T-table dan F-table-nya, jadi kita bisa melanjutkan analisis selanjutnya. Nah, sebelum dari itu, di sini kita menjadi tahu bahwa signifikan untuk pengaruh X1 dan Y di T-table ini sudah satu yang hasilnya 0,3, jadi hipotesis satu itu signifikannya 0,3. Baik, pakai ini aja sini. Nah, ini ya signifikan 0,347, yaitu lebih besar daripada 0,05. Dan nilai hitung T-nya, hitungnya yaitu seperti yang ada di sampingnya, 0,992 itu berarti lebih kecil daripada T-table, jumlah T-table-nya. Lebih kecil daripada 2,262. Jadi bisa disimpulkan di sini yaitu X1 terhadap Y yang sebesar 0,347 yang lebih besar dari 0,05 dan nilai hitung T 0,992 lebih kecil daripada 2,262. Nah, sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Ya, berarti ini ditolak ya, karena secara signifikannya itu lebih kecil. Ini jadi ditolak. Ditolak ini aja ya. Ditolak. Allah, ditolak. Jadi, T-table-nya ditolak.
tolak, dan ini kita menghitung dari sini ya. Kemudian X2 terhadap Y, nilai sigma X2 terhadap Y yaitu 0,007, yang berarti lebih kecil daripada 0,05. Lebih kecil ya daripada 0,05. Kemudian ininya 3,441 itu lebih besar daripada 2,265. Jadi yang ini dapat disimpulkan bahwa H2 itu diterima. H2 diterima. H1 ditolak. H1 ditolak. H2 diterima. H2 diterima. H1-nya ditolak, H2-nya diterima. Berarti H1 dapat disimpulkan bahwa berarti tidak ada pengaruh terhadap X1 dengan X2. X1 dengan Y. Atau motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi. Kemudian, jika H2 akan diterima, berarti X2 berpengaruh terhadap Y. Atau berarti minat yang malah berpengaruh terhadap prestasi. Nah, kemudian selanjutnya kita habis terlebih dahulu. Nah, kemudian berdasarkan output di atas ini, di sini diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah ini. Saya pakai ini dulu. Ini 0,000. Itu berarti lebih kecil daripada 0,05. Kemudian yang di sini, kemudian dan nilai dari F hitungnya yaitu lebih besar daripada 2,2, lebih besar dari yang F-nya ya, berarti 4,10. Lebih besar daripada 4,10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima. Yang berarti terdapat pengaruh di antara X1 dan X2 secara simultan terhadap Y, yang artinya terdapat pengaruh motivasi dan minat terhadap prestasi siswa. Jadi, motivasi dengan minat itu berpengaruh terhadap prestasi siswa. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir, yaitu kita bisa lihat di sini. Sebentar. Nah, kita bisa lihat di sini koefisien determinasi. Nah, di sini yang dapat
terlihat di tabel model summary ya. Berdasarkan output di sini, nah bisa diketahui bahwa nilai R square nilai R square di sini sebesar 0,842. Nah, hal ini berarti bahwa variabel X1 dan X2 secara simultan terhadap variabel Y yaitu sebesar, kita persenkan ya, berarti 8 akan menghasilkan 4,2%. Nah, oke. Jadi segitu saja yang bisa saya sampaikan tentang analisis regresi ganda yang analisis dari jurnal saya ambil. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.